Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ada koordinator peliputan CNN Indonesia, ada Iman Denugroho yang bergabung bersama kita melalui sambungan Skype yang saat ini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Iman, selamat sore. Ini kawasan Patung Kuda menjadi salah satu titik pergerakan massa yang cukup masif. Bagaimana gambaran situasi di sana? Ya, saat ini saya berada di depan Patung Kuda. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini bekas-bekas pembakaran masih terjadi sekitar 1 atau 1,5 jam yang lalu. Mahasiswa dan aparat keamanan yang menyekat daerah ini terjadi bentrok gitu. Kalau Anda lihat sekarang di belakang saya, Ya, Iman, apakah itu suara aksi saling lempar batu ataupun lemparan gas air mata oleh pihak kepolisian terhadap aksi unjuk rasa? Apakah belum bisa didorong mundur para pengunjuk rasa di sana? Ya, saat ini kondisi sedang cooling down gitu, baik aparat keamanan maupun mahasiswa sedang mengambil waktu. Kita bisa lihat di sekitar saya ini terjadi bekas-bekas pembakaran gitu. Kalau di satu sisi ke arah Istana Presiden kita bisa melihat barikade polisi masih terjadi di sana. Kita akan coba mendekat untuk mengetahui apa yang akan terjadi di sana karena sekitar 1 atau 2 jam yang lalu massa dan polisi saling serang. Tembakan gas air mata, kemudian water cannon itu tidak henti-hentinya menerjang dari arah aparat keamanan menuju ke arah demonstran. Tidak hanya di sekitar Patung Kuda, tapi di gedung Antara saat ini masih terjadi suara ledakan tembak-menembak. Kalau pendengar sekalian bisa mendengar, itu massa berlarian di sela-sela tembakan. Kita akan coba menuju ke sana untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya menyaksikan beberapa titik kebakaran benda-benda yang sengaja dibakar oleh demonstran. Ada di sekitar 2 atau 3 titik di sekitar gedung Wisma Antara. Begitu yang bisa saya laporkan. Iman, situasi gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung pemerintahan yang ada di sekitar kawasan sana hingga saat ini bagaimana pengamanannya agar tidak dimasuki oleh aksi massa? Saya tidak melihat banyaknya aparat keamanan yang menjaga secara ketat ya. Saya lebih melihat bahwa penjagaan ditingkatkan tapi tidak begitu ketat. Tidak ada deretan mobil polisi, truk polisi yang ada di sini ya di gedung-gedung sekitar saya tempat terjadinya kerusuhan. Kalau kita baca situasi yang terjadi saat ini sepertinya itu memang aparat keamanan tidak menyangka bahwa kekerasan atau pertikaian itu terjadi di jam-jam yang sepertinya masih belum terjadi kekerasan. Biasanya bentrok terjadi setelah pukul 3 atau menjelang maghrib. Tapi ini baru pukul 2 itu bentrok sudah terjadi. Nah, saya tadi juga melihat puluhan demonstran itu roboh karena terkena gas air mata dan termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima yang berdagang di sini juga terkena efek dari gas air mata. Semprotan kita dengar demonstran sedang berlari ke arah saya. Oke. Kalau kawan-kawan melihat di belakang itu tembak menembak masih terjadi, ada api yang membakar di sana. Kita akan mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Begitu. Ya, Iman, saat ini situasi sedang cooling down. Anda melihat bagaimana kondisi para pengunjuk rasa di sana? Apakah ada pihak petugas medis yang menolong pengunjuk rasa yang terluka ataupun aparat kepolisian yang terluka? Oke, di awalnya tadi ada beberapa mobil ambulans yang disiagakan di sini. Tapi saat ini selamanya sudah tidak ada. Sebentar saya harus minggir dulu.
karena gas air mata mengarah ke arah saya. Ya, tadi ada ambulan, kemudian P3K, petugas-petugas penyelamatan yang ada di sini. Tapi saat ini tidak ada. Sepertinya petugas juga menyelamatkan diri dulu karena kondisinya tidak memungkinkan untuk standby dan melakukan pertolongan pertama. Kita lihat kawan-kawan, demonstran juga menggunakan patung yang ada di daerah sini untuk melancarkan aksinya. Saat ini massa kocar-kacir kemana-mana, tidak fokus di satu tempat. Jadi saya bisa merasakan bahwa massa berlarian ke sana kemari, tidak ada yang memimpin begitu. Jadi aparat keamanan mencoba memukul mundur mereka secara tidak terarah, saya melihatnya. Begitu. Baik, Iman, kalau Anda membaca situasi, apa yang menyebabkan kemudian ada kericuhan, aksi saling tembak dan juga pelemparan gas air mata kepada para pengunjuk rasa ini? Oh, kalau di awal meletusnya bentrokan, sebenarnya tadi hanya aksi provokasi di antara aparat keamanan dan demonstran. Jadi aksi dorong-mendorong pagar kawat berduri itu dilakukan secara masif, kemudian eskalasi naik, dan meletuslah lempar-melempar dan dibalas dengan tembakan gas air mata. Begitu. Di kawasan tersebut, Harmoni, Tamrin, Sudirman, jalan mana saja yang terblokade tidak bisa dilalui oleh kendaraan transportasi, Iman? Iya, kalau dari tempat saya berdiri sekarang tidak ada transportasi umum yang bisa melintas. Kawan-kawan menyaksikan bahwa ini semua jalanan di daerah Patung Kuda ini dikuasai oleh masa-masa pendemo. Di belakang saya adalah gedung Antara. Kawan-kawan kalau mendengar ada tembakan-tembakan, itu tembakan yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian untuk mengusir para demonstran, untuk memukul mundur. Baik. Tapi saya tidak bisa merasakan, tidak mengetahui kemana sebenarnya arah upaya memukul mundur, karena semua masih tertutup. Semua masih berisi demonstran sampai saat ini. Baik, Iman tetap berhati-hati dalam meliput dan melaporkan. Kami akan update perkembangan terbaru dari Anda. Terima kasih Iman untuk saat ini.